Kalau tidak terpenuhi syaratnya, sholat kita tidak sah. Itu syarat sholat. Dan yang satu lagi udah syarat wajib, syarat sah. Yang satu lagi adalah rukun sholat. Rukun sholat kita tahu diawali dengan niat takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita diwajibkan untuk berdiri, lalu membaca surat Al-Fatihah. Wajib hukumnya bagi kita ketika menjadi imam, ya tentunya kita membaca Al-Fatihah ketika setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah. Makmum wajib enggak? Makmum wajib juga. Bacanya kapan? Setelah waladdallin, amin. Nah, antara amin dan imam mau mulai lagi baca surat, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Lalu setelah membaca Al-Fatihah yang menjadi wajib adalah ruku. Gerakannya sudah kita praktekkan, ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, bersujud itu hukumnya wajib. Duduk di antara dua sujud, yang bacanya Rabbighfirli warhamni, itu hukumnya wajib duduknya, Pak. Untuk bacaannya ulama bersepakat itu hukumnya sunnah yang ditekankan. Duduk di antara dua sujud, lalu duduk tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, salam. Nah, itulah yang menjadi rukun salat bagi seorang muslim. Kalau syarat sah salat tidak dipenuhi yang tadi, yang muslim, baligh, berakal, suci, waktunya sudah masuk, ketika syarat itu tidak dipenuhi, salat kita kurang sah. Akan tetapi jika yang tidak terpenuhi itu rukun, kita misalnya nggak baca Al-Fatihah, kita sholat tidak takbiratul ihram, Allahu Akbar, bisa dikatakan sholat kita nggak ada, Pak, nggak disebut dengan sholat, maka diwajibkan untuk mengulanginya lagi. Nah, itulah sekelumit atau review singkat tentang pembahasan kita sebelumnya biar agak runut dan nyambung. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini jamaah sekalian yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah bisa dikategorikan di dalam beberapa bab. Tentunya ini seperti kita kuliah ya, bab pertama, kedua dan sampai ke-6. Kita akan mulai dengan sholat berjamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah itu terbagi 3 hal besar. Maksudnya apa? Yang kalau tidak kita berjamaah, sholat kita nggak sah. Yang pertama, syarat sah. Ada beberapa sholat yang wajib kita lakukan secara berjamaah. Ada beberapa sholat, Bapak Ibu sekalian, yang wajib kita laksanakan secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat Jumat. Sholat Jumat wajib berjamaah. Nggak ada sejarahnya dari dulu hingga sekarang sholat Jumat sendiri-sendiri. Wah, kagak enak nih, imamnya bacanya ngalor ngidul, enggak. Misalnya, wah, tempatnya kurang memadai, enggak. Apapun alasannya, sholat Jumat harus dilaksanakan berjamaah. Jika tidak bisa, mungkin karena uzur seperti musafir, uzur karena sakit dan lain sebagainya, maka sholat Jumatnya bisa gugur, tapi digantikan dengan sholat zuhur. Betul. Kira-kira seperti itu. Imam Syafi'i atau para ulama pada madhab Syafi'i itu berpendapat gini, Pak. Ketika kita berpergian, kita menjadi seorang musafir, berpergian dengan minimal kilometer yang kita lalui itu 90 km, 89 sampai 90 km. Anggap saja 90 km. Jakarta Jogja lah.
atau Jakarta Semarang, hari Jumat, kita bisa melaksanakan sholat pada waktu itu. Lalu apakah sholat Jumat itu boleh kita jamak dengan sholat asar? Ulama Syafi'i berpendapat silahkan, tetapi kita wajib melaksanakan atau melengkapi rukun-rukun Jumatan kita dulu. Rukun Jumatan atau syarat menjadi sah kita sholat Jumat adalah kan kita datang sebelum khotib naik mimbar. Ketika khotib sudah naik mimbar, ya pencatatan amal ibadah atau kebaikan oleh malaikat, pencatatannya kan sudah ditutup, Pak. Jadi kita cuma dapat agak sia-sia doang tuh. Sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar, kita mengikuti pelaksanaan 2 khutbah Jumat. Itu menjadi syarat juga. Habis itu sholat Jumat, selesai sholat Jumat, baru kita lanjutkan dengan 2 rakaat sholat asar. Ulama Syafi'i berpendapat seperti itu diperbolehkan. Namun gimana kalau ternyata saya agak buru-buru nih, misalnya ada suatu kondisi yang mengharuskan kita cepat dalam bermusafir, ya kita ganti sholat Jumat kita dengan sholat zuhur, tidak apa-apa, karena seorang musafir itu memiliki 2 pilihan. Allah memberikan keringanan atasnya untuk melaksanakan sholat yang dipotong-potong, dalam arti zuhur boleh 2, asar boleh 2, tidak wajib atas dia berjamaah. Tetapi kalau memiliki keluangan waktu, sholat Jumat dulu lebih tepat. Nanti akan ada di hadis yang lain, Rasulullah menganjurkan atas kita kalau bisa, jika bisa, untuk berpergian itu jangan hari Jumat. Kenapa? Maksudnya berpergian jauh ya Pak, bermusafir. Kenapa? Agar kita tidak meninggalkan keutamaan-keutamaan pada sholat Jumat. Kira-kira seperti itu. Yang pertama, sholat Jumat harus dilaksanakan berjamaah. Walaupun nanti ada perbedaan pandangan di antara para ulama fikih, ulama madhab fikih. Contohnya Imam Syafi'i mengatakan atau menjadi syarat sah sholat Jumat jika penduduk setempat yang melaksanakan sholat Jumat minimal 40 orang. Kalau Imam Syafi'i 40 orang. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dilaksanakan hanya berdua. Yang pasti kesepakatan ulama sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Berdua, satu jadi imam dan khotib, satu jadi makmum. Itu boleh. Tetapi di kalangan Syafi'i, di kalangan madhab Syafi'i, ya kebetulan di Indonesia pun kita menggunakannya madhab Syafi'i, maka minimal 40 orang. Itu kalau berdua lucu juga ya Pak. Yang satu jadi imam atau khotib, udah makmumnya cuma satu, dia tidur lagi, bisa dibangunin sama khotibnya. Kira-kira kayak gitu. Yang selanjutnya menjadi yang diharuskan melaksanakan sholat berjamaah itu adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha tentunya. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha kenapa disebut menjadi syarat sah, sedangkan sholat tersebut hanya berhukum sunnah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak pernah sendirian. Maka mayoritas pendapat ulama fikih mengatakan jika sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu sholatnya kudu atau harus berjamaah. Walaupun ada pendapat sebagian yang lain, tapi tidak mayoritas, itu karena hukum sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha hanya sunnah, dan sunnah memang sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah, tapi masih dalam kategori sunnah. Maka jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan sholat Idul Fitri dan Adha secara berjamaah,
silahkan ditunaikan secara sendiri. Jadi kayak sholat duha gitu Pak kira-kira. Tapi ya kalau kita sebagai orang Indonesia ya Pak Ibu, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha nggak berjamaah itu istilahnya kagak mantep. Istilahnya nggak mantep. Kita nggak bisa pamer baju baru, istilahnya kan kalau zaman dulu kan ketika kita masih kecil, wah sama teman kita, wah ini baju baru. Nah, itu momennya ketika sholat Idul Fitri. Dan juga sholat Idul Fitri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memerintahkan kepada budak saja. Jadi pada waktu itu Rasulullah ketika mau melaksanakan sholat Idul Fitri dilaksanakan di luar kota Madinah. Rasulullah melaksanakannya itu di sebuah padang pasir. Mereka menyebutnya musola, tempat sholat. Kalau kita musola kan lebih kecil daripada masjid. Nah, di zamannya Nabi dulu musola itu malah tempat luas di lapangan. Itu melaksanakan sholat Idul Fitri di situ. Bukan saja budak, kan ketika sholat jamaah tuh budak kagak wajib Pak. Pada waktu itu, nah, sholat Idul Fitri budak dipanggil sama Rasulullah. Seluruh budak, seluruh orang-orang Badui yang tinggal di gurun-gurun dipanggil. Hingga seluruh mak-mak, ibu-ibu, wanita yang sedang berhalangan dipanggil juga untuk ikut sholat Id. Walaupun ibu-ibu yang berhalangan ditempatkan di shaf terakhir dan tidak ikut sholat. Itu apa? Untuk memeriahkan hari kemenangan. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Rasulullah melaksanakannya secara beramai-ramai. Makanya mayoritas ulama mengatakan jika Idul Fitri dan Idul Adha menjadi atau syaratnya adalah sholat secara berjamaah. Selanjutnya ada sholat-sholat berjamaah tetapi utamanya atau disunnahkan. Dalam arti ini kalau sholat ini sunnahnya itu berjamaah. Kalau yang tadi kan sholat-sholat yang kudu kita atau harusnya kita laksanakan sebagai berjamaah. Oh iya, terkait sholat Jumat, bapak-bapak tentunya hukumnya wajib ya Pak. Ibu-ibu seperti apa? Ibu-ibu sholat Jumat dihukumi sunnah yang ditekankan. Lalu kalau sunnah atau ibu-ibu mau melaksanakan sholat Jumat di masjid boleh? Boleh Bu, boleh, diperbolehkan. Yang jadi masalah biasanya di sini tempat buat ibu-ibu nggak ada. Masa di samping toilet sono? Maka nggak ada, karena sudah dipenuhi oleh bapak-bapak. Makanya ibu-ibu silahkan sholatnya di rumah. Tetapi kalau udah di rumah sholatnya ya sholat zuhur Bu. Nggak ada, wah saya jadi khotib deh, saya kumpulin mama komplek 40, kita laksanakan sholat Jumatan ibu-ibu. Wah nggak bisa. Sholat Jumat nanti ada syaratnya, imam dan khotib harus laki-laki. Ibu-ibu boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Kalau ada tempat ya silahkan. Kalau nggak ada tempat silahkan sholat di rumah gitu. Itu sholat Jumat. Adapun sholat-sholat yang kiranya hukumnya sunnah dilaksanakan atau dilakukan secara berjamaah, kita tahu yang pertama adalah sholat taraweh. Walaupun kesunnahan ini baru muncul setelah zaman Umar ibn Khattab, khalifah kedua. Ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tarawih sudah ada, sudah disyariatkan atau disunnahkan untuk melaksanakan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, salah satunya dengan sholat tarawih. Tetapi dilaksanakannya secara sendiri-sendiri, walaupun dilaksanakannya di Masjid Nabawi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berhaji dan berumrah tahu tentu Masjid Nabawi ya dulu kecil ya, nggak terlalu besar, nggak besar seperti saat ini. Itu malam Ramadan Rasulullah melaksanakan salat tarawih di Masjid Nabawi, tetapi sendiri-sendiri. Ada yang di sini, ada yang di pojok sana, yang sendiri-sendiri, sampai menimbulkan pertanyaan bagi para sahabat, ya Rasul, kita sholat tarawih udah di masjid, dilaksanakannya hampir sama waktunya, kenapa sendiri-sendiri?
Maka Rasulullah mengatakan, jika saya atau Rasulullah menghimpun jamaah untuk melaksanakan salat tarawih, saya takutkan salat tarawih itu akan menjadi wajib bagi kalian, karena sesungguhnya salat tarawih hukumnya sunnah. Lalu apakah kita boleh meninggalkan salat tarawih, maksudnya salat tarawih sendiri tanpa berjamaah? Monggo, silahkan. Tetapi yang mantap, afdoliyahnya, keutamaannya dilaksanakan berjamaah. Selanjutnya salat berjamaah tapi hukumnya sunnah, dilaksanakan berjamaah adalah salat gerhana. Ada di beberapa masjid di Indonesia pun melaksanakan salat sunnah gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Walaupun konteksnya jarang, karena belum tentu setiap bulan ada gerhana. Oh Pak Ayah nih masjid ini kagak pernah sholat gerhana. Ya orang nggak pernah gerhana bu, ngapain sholat? Salah nanti. Jadi sholat gerhana dilaksanakan ketika ya ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Konsepnya sama kayak sholat Jumat, nanti akan ada khutbah setelahnya. Setelahnya iya, sholat gerhana khutbahnya setelahnya. Dan yang terakhir menjadi hukumnya sunnah ataupun ya sunnah ketika kita melaksanakannya dalam berjamaah adalah sholat istisqa, sholat meminta hujan. Wallahu alam, mungkin banyak dari kita belum pernah mengikuti pelaksanaan sholat istisqa yang alhamdulillah di Indonesia sepanjang tahun hujan bisa dikatakan tidak dapat terhitung. Kami dulu sempat tinggal di Oman Pak, negara Timur Tengah, gurun yang kalau musim panas pernah menyentuh 55 derajat panasnya. Pernah waktu itu emang sudah lama banget gak hujan, hampir setahun tidak hujan. Dianjurkan oleh pemerintah setempat ya, waktu itu pemerintah Oman melaksanakan sholat istisqa. Maka banyak tuh sholat istisqa di mana-mana pada waktu itu. Seru juga sholat istisqa, rame-rame orang lagi pada ngantor sholat istisqa semua. Ya memang tidak lama setelah itu Allah turunkan hujan, sholat meminta hujan. Dan benar-benar hujan, ya kita di situ aja mandi hujan ya. Di Indonesia kita mandi hujan disangka orang nggak ada kerjaan nih. Nah, kalau di negara-negara Timur Tengah hujan kerjaannya ditinggal, keluar dari kantor, keluar dari sekolah, mandi hujan, keberkahan datang. Nah itu. Walaupun setelah itu biasanya banjir karena kan nggak biasa menampung debit air ya, dan lain sebagainya ya, kira-kira gitu. Nah itu sholat istisqa. Ini 3 sholat yang berhukum sunnah untuk dilakukan secara berjamaah. Di bawahnya nanti ada boleh. Bedanya sunnah sama boleh itu apa? Boleh ya boleh aja, melaksanakan dan meninggalkannya tidak ada apa-apa atau efek apa-apa secara pahala ataupun dosa. Adapun sunnah, kita meninggalkannya jangan menyebut nggak apa-apa. Kita meninggalkan sunnah kita merugi. Nah, kalau melaksanakannya tentu kita mendapatkan keutamaan dan pahala. Nah, ini salat tahajud, salat qobliyah dan ba'diyah, dan salat tahiyatul masjid. Apakah salat tahajud boleh dilaksanakan berjamaah? Boleh. Apakah boleh sendiri? Boleh. Tapi Rasulullah seringnya salat sendiri. Tapi apakah kita mau mencontoh Rasulullah dalam salat tahajud? Silakan. Ayat pertama Al-Baqarah. Rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali-Imran. Masya Allah tuh, sampai kaki beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sakit. Beberapa ulama menyebutkan terlihat bengkak karena kelamaan berdiri. Wah, Masya Allah. Itu sholat tahajud. Sholat qobliyah dan ba'diyah boleh dilaksanakan berjamaah. Kenapa masuk dalam kategori qobliyah dan ba'diyah? Gini Pak, kita di masjid sholat itu kadang kan ada saudara-saudara kita yang masbuk atau sholatnya tertinggal. Sedangkan kita misalkan habis sholat isya nih, sholat isya berjamaah, berzikir, berdoa sudah diselesaikan dengan sholat ba'diyah isya misalnya. Sholat ba'diyah isya, tiba-tiba di belakang
jamaah ada yang baru masuk, nepok, jadiin kita imam, kita sholat qobliyah. Sedangkan jamaah yang datang nggak mungkin dia mau sholat qobliyah jamaah, sholat ba'diyah jamaah, ya pasti dia mau sholat isya kan. Gimana Pak? Imam Syafi'i, ulama Syafi'i berpendapat itu boleh imam dan makmum beda niat, beda hukum sholat, boleh. Kan nggak mungkin orang yang masbuk yang mau jadi makmum tuh nepok, bang, lu sholat apa bang? Qobliyah. Nggak bisa gitu-gitu, batal sholatnya semua, nggak boleh. Jadi ketika yang baru datang nepok dan kita dalam posisi sholat ba'diyah misalnya, kita teruskan, kita menjadi niatan kita, maksudnya kita teruskan dengan niatan kita sholat ba'diyah, makmumnya ya sholat isya. Lalu bacaannya seperti apa? Pak, kalau Bapak ditepok konteksnya itu dalam sholat-sholat yang harus baca lantang, kan maghrib mungkin sholat ba'diyah maghrib, kalau subuh kan nggak ada ya Pak. Isya, misalnya Bapak isya, ya kita harus tetap lantang bacanya, ngomong bacanya secara keras. Jadi nggak ada istilah kata nggak boleh, nggak. Apalagi ngomong, Pak, saya qobliyah Pak, nggak. Ketika ditepuk, sekali lagi kita lagi sholat ba'diyah, lagi asik-asik sholat, tiba-tiba ada yang nepuk minta kita jadi imam. Nah, kemungkinan besar yang masbuk tadi kan sholat isya misalnya, ya kita harus melanjutkan kita sebagai imam, tapi niatan kita tetap qobliyah, yang belakang sebagai sholat isya. Boleh dilanjutkan tanpa harus ada kode-kode, saya nggak sholat ini, nggak usah ngasih kode, lanjutin aja. Bacaannya gimana? Ketika kita sudah hampir habis Al-Fatihah atau malah sudah habis Al-Fatihah, ketika ditepuk ya kita lanjutkan bacaan kita. Misal Al-Fatihah kita udah beres, ya kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, surat pendek gitu. Kalau kita di tengah-tengah Al-Fatihah, terserah mau diulang Al-Fatihah, mau kita selesaikan Al-Fatihah dulu baru kita mulai dengan surat pendek, terserah kita, menjadi pilihan untuk kita gitu. Termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin ada yang sholat isya di masjid, qobliyahnya di rumah. Rasulullah pernah melaksanakan hal tersebut soalnya Pak. Kan qobliyah baiknya pindah tempat. Pindah tempat yang asik di rumah sekalian. Dia pulang ke rumah, sholat itu, ibunya, Bapak belum sholat isya tuh, datang dia. Ibunya nggak bisa nepok dong. Kalau ibunya nepok batal sholat ya kan. Tahu kita, kok ada yang ngikutin, istri kita ngikutin, tetap kita lanjutkan sebagai qobliyah, tapi jadi imam, istri kita menjadi makmum. Imam Syafi'i membolehkan hal tersebut. Salat qobliyah dan ba'diyah. Lalu ada salat tahiyatul masjid. Maksudnya, apakah boleh dilaksanakan secara berjamaah? Boleh, silakan. Salat-salat sunnah yang lain seperti apa? Kayak salat duha, boleh. Itu masuknya ke dalam kategori diperbolehkan, karena nanti banyak ya Pak, kalau dihitung kita urunut satu-satu salat sunnah itu ada yang menyebutkan sampai ada yang ulama menyebutkan 60 salat sunnah yang pernah Rasulullah ajarkan kepada kita. Salat sunnah yang aneh-aneh. Salat sunnah yang tidak masuk dalam hal ini itu salat sunnah, salat khauf, pernah dengar Pak? Salat ketakutan. Jadi bukan atas bencana ya, biasanya peperangan. Jadi Rasulullah pernah mengajarkan kepada para sahabat ketika maju ke medan tempur, baiknya nanti sholat sunnah peperangan, sholat sunnah khauf, takut, biar menanggalkan, biar menghilangkan ketakutan. Dibentuk dua saf nantinya, sholat sunnah khauf itu, saf yang pertama turun, ruku, i'tidal sujud, saf yang kedua tetap berdiri. Itu lucu juga itu ntar tuh kalau dipraktekkan. Tapi nauzubillah jangan sampai dipraktekin. Kalau dipraktekin berarti kita perang Pak. Lagi perang. Nauzubillah jangan sampai dipraktekin. Salat ya ada dua saf, harus terjadi dua saf salat sunnah khauf itu. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi dan diri. Baru yang rakaat belakang ruku, ya, i'tidal, sujud sampai diri lagi. Itu salat sunnah khauf. Dan
Bapak misalnya pernah melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sholatnya kalau sedekap agak miring ke kiri. Nah itu sebetulnya yang diajarkan Rasulullah ketika sholat sunnah, khauf, jaga-jaga. Misalnya ada musuh datang, pedangnya dekat sama tangan, nyabetnya enak. Nah kira-kira sih seperti itu. Makanya ada ya, mungkin pernah kita lihat saudara-saudara kita ya sholat sunnah, sholatnya sedekapnya begini. Nah sesungguhnya itu sholat sunnah khauf. Kan pedang ya. Kalau zaman sekarang pistol, di sini Ustaz bagaimana? Sholatnya begini. Ya iya kali, mungkin begini nantinya. Kalau dulu kan pedangnya sebelah kiri, jadi dia akan condong sebelah kiri. Gitu. Yang depan misalnya kita di barisan kedua, yang depan lagi rukuk sujud, kita standby begini Pak. Nanti sebaliknya. Kira-kira gitu. Nah, jamaah yang pertama mengikuti imam dan imamnya harus menunggu baris kedua untuk bisa ruku dan sujud. Ribet deh. Itu sholat sunnah khauf itu dilaksanakan atau pelaksanaannya itu harus berjamaah atau sunnahnya berjamaah. Kira-kira seperti itu. Lalu yang sunnahnya berjamaah adalah sholat sunnah zafaf. Pernah dengar nggak Pak? Sholat sunnah zafaf. Sholat sunnah zafaf itu sholat sunnah pengantin baru. Kagak pernah Bapak pengantin baru kagak sholat sunnah lagi nih. Jadi sholat sunnah pengantin baru, ketika baru banget pengantin, jangan langsung asal cium tangan aja Pak, dan cium-cium yang lain, jangan dulu. Disunnahkan nanti ketika berdua di kamar, tapi ini udah pada nikah semua, ntar kasih tahu anak-anaknya Pak, itu melaksanakan sholat sunnah zafaf berjamaah, suami baru di depan, istri baru di belakang. Istrinya satu kan? Nah itu berjamaah. Setelah berjamaah jam tangan, berdoa bareng, baru terserah ngapain. Itu sholat sunnah zafaf. Itu baiknya juga dilaksanakan secara berjamaah, sendiri-sendiri. Kalau sholat yang baiknya dilakukan sendiri apa? Sholat sunnah. Bapak pernah tahu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak tuh sholat sunnah ya pengen sholat sunnah aja. Tujuannya apa? Ya sholat sunnah aja. Makanya banyak kalau saya pribadi, ketika saya lupa akan sesuatu, kunci di mana, dompet di mana, kan tuh biasanya ingatnya pas lagi sholat Pak. Pas lagi sholat, dompetnya di kamar mandi gitu. Biar nggak merusak sholat fardu kita, ketika kita lupa akan sesuatu, ya sholat sunnah mutlak aja Pak. Sholat sunnah mutlak kan 2 rakaat. Nah biasanya ketika sholat lagi fokus itu keinget apa ya, hal-hal yang terlupa. Nah silakan, itu biasanya dilaksanakan sendirian. Sholat sunnah mutlak tentunya tidak boleh ketika dilaksanakan setelah asar dan setelah subuh ya. Sholat 5 waktu, maksudnya bagaimana hukumnya berjamaah dalam hal sholat 5 waktu. Nanti kita akan review singkat masalah hal ini. Akan tetapi sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah itu terbagi akan 3. Yang pertama adalah si pelaku, siapa sih yang bisa melaksanakan sholat berjamaah atau kategorinya berjamaah 5 waktu. Jadi gini Pak, kita memang sering mendengar hadis yang menyatakan sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri dengan gap atau beda kebaikan itu sebanyak 27 kebaikan atau pahalanya lebih banyak 27. Apakah hadis tersebut sahih? Betul. Hadis tersebut riwayat Imam Muslim, hampir pasti sahih. Ketika hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sahih. Akan tetapi ternyata ada syarat dan ketentuan seseorang bisa mendapatkan kebaikan 27 derajat bagi laki-laki. Bagi perempuan seperti apa? Ibu sholat fardu di awal waktu, azan, nungguin azan sebentar, qobliyah, habis sholat fardu di rumah, dah dapat 27, gampang aja Bu. Kalau ibu-ibu mah gampang. Kalau bapak-bapak nanti yang agak sedikit ada effort, kalau anak zaman sekarang bilang. Kenapa? Syarat pertama seseorang bisa mendapatkan 27 rakaat sholat pertama gini, seseorang mendengar azan,
dia berjalan dengan jalan yang santai ke masjid, nggak lari, itu menjadi satu kebaikan. Sampai di masjid, ya dia wudhu dan lain sebagainya, sholat qobliyah dapat satu kebaikan lagi. Lalu mengikuti imam pertama takbir, dia ikut takbir pertama bareng imam, dia dapat 25 kebaikan. Jadi harus ada syarat itu dulu. Jalan ke masjid, jalan santai, nggak terburu-buru, sampai masjid masih santai, bisa ngikutin qobliyah. Terus setelah itu qomat, imam takbiratul Allahu Akbar, dia ikut takbirnya imam pertama, nggak masbuk, maksudnya nggak telat. Nah, itu mendapatkan 25 kebaikan setelah itu. Jadi ada step-stepnya. Kalau ibu-ibu udah di rumah, azan langsung ambil wudhu, sholat qobliyah, setelah sholat qobliyah langsung sholat zuhur misalnya, dah langsung dapat 27 kebaikan. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada effort dikit kita, Pak. Dan siapa yang wajib atau yang dapat dikatakan pelakunya, bukan pelakunya ya, istilahnya syarat-syarat inilah yang mengatakan wah, sholat jamaah fardu atau sholat jamaah di masjid, sholat fardu menjadi sah. Yang pertama adalah tentunya muslim, ya nggak muslim kagak sah sholatnya. Termasuk nanti kalau kita, ya nggak mungkin sih ada kondisi nepok, kita lagi masbuk, kita nepok seseorang, ternyata orangnya bukan muslim, nah sholat kita jadi nggak sah juga, Pak. Tapi aneh juga ya, itu orang ngapain di masjid sih. Nah, yang pertama muslim, akil itu berakal. Terus baligh, kita tahu baligh sudah mencapai umur dewasa. Laki-laki mukim itu bertinggal di daerah tersebut. Misalnya di sini di Gading Serpong, ya Bapak tinggal di Gading Serpong. Nah, itu menjadi sah nanti sholat jamaah Bapak. Bukan sah, hukumnya agak sedikit naik sedikit, maksudnya kalau bisa Bapak berjamaah lah dan sehat. Di luar persyaratan ini tidak terlalu dihukumi wajib, bisa dikatakan seperti itu. Mereka yang di luar ini bukan muslim, tentu akil, tidak berakal, baligh, laki-laki, mukim dan sehat. Orang sakit silahkan sholat di tempat ia bisa sholat. Mukim, misalnya kita lagi mukim tuh lawannya musafir. Nah, kira-kira sih seperti itu. Lalu hukumnya apa, Pak? Sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Imam Syafi'i atau mayoritas ulama Syafi'i berpendapat fardu kifayah. Sholat fardu hukumnya wajib tapi kifayah, bukan ain. Bedanya apa? Fardu kifayah itu apabila di lingkungan kita, misalnya ini lingkungan apa? Gading Serpong ya. Di Gading Serpong ini ada satu orang aja di wilayah kita yang udah melaksanakan sholat berjamaah, maka hukum sholat berjamaah bagi yang lain tidak wajib, tidak fardu lagi. Namanya fardu kifayah seperti itu. Sama hukumnya menjawab salam, ngucapin assalamualaikum itu hukumnya sunnah, menjawabnya waalaikumsalam, waalaikumsalam itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika ada satu orang di lingkungan kita atau di antara kita sudah melaksanakannya, maka hukumnya jadi sunnah bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakannya, satu wilayah itu dosa semua. Nah, itu fardu kifayah. Nah, Imam Syafi'i berpendapat hukum sholat berjamaah fardu itu fardu kifayah. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Maksudnya apa? Ya sunnah yang ditekankan, nggak wajib atas dia untuk sholat berjamaah. Ada madhab yang mengatakan demikian. Syafi'i maksud Syafi'i di sini para ulama Syafi'i. Jadi ulama Syafi'i itu berbeda pendapat. Yang baik yang mana? Baiknya sih fardu kifayah, biar kita dekat-dekat Pak sama masjid. Kan ada tuh hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan ketika hari kiamat, hari yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Yang bisa selamat itu 7 golongan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang laki-laki, seseorang yang hatinya tertambat pada masjid, maksudnya sering melaksanakan sholat berjamaah. Ada juga mengatakan Imam Hambali
Ahmad bin Hambal mengatakan hukumnya sholat berjamaah fardu ain. Nah, fardu ain ini kebalikannya fardu kifayah. Fardu kifayah apabila salah satu di antara kita sudah melaksanakan, hukum bagi yang lainnya jadi turun sunnah. Adapun fardu ain sendiri-sendiri, setiap orang itu wajib hukumnya. Kalau meninggalkan sholat jamaah karena alasan yang nggak jelas, itu bisa dikatakan berdosa. Walaupun ketika ketiduran kan kita nggak masuk itu, tapi mentang-mentang ketiduran zuhur jam 12, setengah 12 kita tidur, nah itu mah kebangetan Pak. Jangan seperti itu. Rufi al-qalam an thalath, Allah mengangkat pencatatan amal itu karena 3 hal perkara. Nama hatta yastaikid, apabila seseorang tertidur hingga ia bangun. Maksudnya ya ketika kita tertidur tanpa sengaja terus sholat kita terlewat, ya ketika kita bangun kita langsung melaksanakan sholat itu. Sholat subuh biasanya saya bangun jam 4, ngapa hari ini setengah 8 baru bangun? Nah, ketika kita terbangun langsung ke toilet, wudhu, langsung melaksanakan sholat subuh. Itu nama hatta yastaikid. Dan hukum yang terakhir adalah syarat sah. Maksudnya apa? Syarat sah, enggak sholat berjamaah berarti sholat dia enggak sah. Itu pendapat Imam Ibnu Taimiyah sama Ibnul Qayyim. Nah, ini biasa Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim juga bermadhab Hambali sih. Ahmad bin Hambal ini biasanya negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia bermadhab Hambali. Nah, mereka berpendapat kalau kagak sholat berjamaah berarti sholatnya nggak sah. Naudzubillah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat fardu kifayah dan sunnah muakkadah, termasuk Imam Abu Hanifah berpendapat ini sunnah muakkadah. Kita yang mana? Kita bisa mengambil fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Kalau Bapak PD silakan fardu ain, artinya setiap hari harus melaksanakan sholat berjamaah. Ingat, berjamaah di sini berjamaah yang ikut takbir pertama dengan imam. Oh, berjamaah mah gampang, ntar saya ajak anak saya sholat zuhur 2:30, nggak gitu konsepnya Pak. Berjamaah juga itu, tapi nggak seperti itu. Berjamaah di sini tadi dengar azan kita ke masjid, jalan sampai masjid, syukur-syukur kita udah ada wudhu sebelumnya. Baik, kalau ternyata di perjalanan ke masjid kita batal, wudhu lagi, sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah, imam takbir pertama, kita ikut takbir pertama. Nah, itulah kategori yang disebut dengan sholat berjamaah. Seperti itu. Nah, ini maksudnya tadi. Maksudnya sholat berjamaah apa? Dilaksanakan di masjid di awal waktu bersama imam rawatib. Imam rawatib maksudnya apa? Ya, imamnya kan pasti udah ada di situ, dia melaksanakan qobliyah juga, kita bisa melaksanakan qobliyah juga. Kira-kira seperti itu. Wallahu taala a'lam. Waktunya masih adakah atau masih? Sudah syuruk? Nggak apa-apa? Belum syuruk ya? Oh iya. 1 menit lagi pas. Gimana? Sesi tanya jawab Ustaz. Oh ya udah, mungkin karena sholat berjamaahnya bisa kita rambungkan di sini, atau sholat secara umumnya dapat kita rambungkan di sini. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab, apabila Bapak atau Ibu ada pertanyaan terkait sholat ataupun fikih lainnya, monggo silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan masalah sholat Jumat berjamaah. Salah satunya adalah 40 orang yang mukim. Pertanyaan saya, bagaimana kalau musafir, misalnya contoh di rest area. Di rest area ada masjid, tapi di situ banyak musafir.
Kemudian jumlahnya 40 orang, tapi bukan orang mukim. Ini bagaimana? Apakah kita afdal sholat berjamaah dengan kelompok itu atau sholat dulu? Mohon penjelasannya. Apa? Yap. Di rest area, di stasiun ataupun di bandara atau di tempat-tempat umum transportasi seperti itu, memang kadang dilaksanakan sholat Jumat berjamaah, memang gitu. Biasanya ketika contohnya rest area akan mendirikan masjid. Rest area akan mendirikan masjid, harusnya mereka izin sama MUI terlebih dahulu. Termasuk di dalamnya MUI akan menanyakan mau dipakai, atau ya ulama setempat lah, mau dipakai sholat Jumat enggak? Mau. Ya berarti harus ada minimal 40 kan Pak? 40. Biasanya yang sepengetahuan kami 40 ini akan dihitung dari jumlah karyawan atau yang kira-kira nanti akan ikut sholat Jumat di rest area tersebut. Biasanya yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada pedagang setempat atau apa, akan terhitung biasanya mobil-mobil ataupun orang yang bermusafir itu banyak yang singgah di rest area tersebut, maka akan dilaksanakan sholat Jumat. Kan syaratnya 40 orang mukim, betul. Tetapi ketika dalam konteks ini kita tetap masih ingin melaksanakan sholat Jumat karena afdoliyahnya seorang laki-laki melaksanakan sholat Jumat, keutamaannya laki-laki kan melaksanakan sholat Jumat, maka predikat mukim di sini bisa dihilangkan, tetapi predikat 40 orang harus tetap. Jadi ketika ingin melaksanakan sholat Jumat, seorang imam dan khatib harus lihat apakah jamaahnya mencapai 40 orang, tanpa harus menanyakan itu mukim. Ketika konteksnya di rest area, kita tahulah rest area seperti apa. Jika memungkinkan, maka dilaksanakan sholat Jumat. Itu menjadi tanggung jawab seorang imam dan khatib. Makanya khatib dan imam sebenarnya enak banget, cuman begitu-begitu doang, pelong-pelong dapat amplop. Wah, nggak gitu Pak. Khususnya yang kayak gini-gini, yang sholat Jumat gitu, dia harus memastikan 40 orang. Saya pernah melakukan hal tersebut. Pada waktu itu sih bukan di rest area, kebetulan di perkantoran. Tiba-tiba satu kantor ngundang kami, Ustadz, ini ada Jumatan, padahal waktu itu tanggal merah. Oke, sebelum saya naik mimbar, sebelum kan biasanya khatib naik mimbar tuh salam dulu, habis itu muazin azan ya. Sebelum saya naik mimbar, masuk ke mimbar, bapak-bapak sebentar, mohon izin karena hari ini libur, kantor ini nggak semuanya masuk, izin saya mau menghitung dulu jamaah kali ini. Padahal waktu itu cuma satu saf, tapi memang lebar safnya, satu saf doang, biasanya kan bersaf-saf. Saya hitung jumlahnya bro, 41 pas Pak, sama saya 42 gitu. Yaudah, laksanakan, kita lanjutkan sholat Jumat. Harus sepede itu. Kenapa? Kalau salah, tanggung jawabnya di imam, dan imam mungkin akan mengganti sholat Jumat tadi menjadi sholat zuhur berjamaah gitu. Lalu pertanyaannya, ketika kita di rest area seperti apa? Ketika seorang imam sudah menentukan ini Jumatan, silakan monggo Bapak ikut Jumatan aja Pak, nggak apa-apa. Dengan konteks musafir kita kan beda-beda ya niatannya, menjenguk orang sakit atau memang pulang kampung aja. Ketika kita memiliki kelonggaran waktu, ya monggo, karena memang lebih baiknya sholat Jumat terlebih dahulu. Walaupun nanti setelah sholat Jumat selesai, Bapak menjamak sholat asarnya 2 rakaat, boleh. Jadi lihat konteksnya imam. Kecuali yang jadi imam Bapak, Pak jadi imam Pak, Bapak kan kayaknya haji Pak, jadi imam dah. Itu kita yang menentukan, nggak apa-apa. Kalau kita keberatan ya, udah kita sholat zuhur aja, gitu. Tapi kalau ternyata sudah ditunjuk imam, biasanya sih di rest area besar, yang maksudnya yang masjidnya besar, ada imam tersendiri biasanya. Nah, imam di situ akan memutuskan ini sah nggak sholat Jumatnya, karena harus minimal 40. Kriteria mukimnya nanti bisa dihapus, tapi kriteria 40-nya tidak bisa dihapus. Kira-kira gitu Pak. Ya Pak.
Waalaikumsalam. Masih terkait dengan Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah kedudukan sholat qobliyah Jumat. Itu sebenarnya bagaimana? Ya, itu sholat Jumat, tapi kedudukan bagaimana dalam sholat Jumat itu sendiri. Oke. Kedua, ada di beberapa tempat setelah sholat Jumat mereka tuh Sholat zuhur. Sholat zuhur. Itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Siap. Bagaimana kedudukan qobliyah Jumat? Qobliyah Jum'ah kedudukannya tidak berbeda dengan qobliyah zuhur secara kedudukan, Pak. Hukumnya sama-sama sunnah. Ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang hukumnya sunnah doang, nggak ditekankan. Itu ada sekitar 10 rakaat, artinya 4 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum dan setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh kalau nggak salah. Itu 10 rakaat yang sholat sunnahnya ditekankan. Nah, 2 rakaat sebelum zuhur tadi itu sama juga dengan 2 rakaat sebelum Jumatan. Secara kedudukan sama. Karena sesungguhnya sholat Jumat itu memang pengganti sholat zuhur, jadi secara kedudukan sama. Jadi nggak berbeda, Bapak. Ada sholat Jumat dan sholat qobliyah Jumat itu yang Ada. Sama seperti sholat qobliyah zuhur. Kira-kira sih seperti itu. Itu secara sholat sunnah qobliyah. Memang di beberapa tempat, yang pertanyaan kedua, ada masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Setelah itu berjamaah lagi sholat zuhur. Kenapa? Sebetulnya ketika sholat Jumat sudah dilaksanakan, syarat dan kewajibannya sudah terpenuhi. Syarat-syaratnya gampangnya gini, Pak. Ada imam, ya pasti ya. Ada khatib, ada 2 khutbah. Di dalam khutbah Jumat itu khatib menyampaikan salawat ke atas Nabi di khutbah pertama, menyampaikan wasiat takwa dan alhamdulillah, hamdalah. Di khutbah kedua sama, kecuali salawat wasiat takwanya nggak usah. Itu syarat-syarat sahnya. Udah selesai sholat Jumat 2 rakaat, bebas suratnya, menjadi kewajiban. Nah, ketika itu semua sudah terpenuhi, udah sah sebetulnya sholatnya. Nggak usah lagi ngulang sholat zuhur. Biasanya sih ada di beberapa tempat ini mereka menyebutkan ihtiyatan, kehati-hatian, daripada saya kagak sah Jumatannya, saya sholat zuhur. Boleh nggak? Ya sebenarnya sholat zuhurnya berjamaah hukumnya berubah, Pak, menjadi sunnah. Kenapa? Karena sudah didahului dengan sholat Jumat. Sama seperti kita sholat zuhur sendiri, karena nggak ada jamaah nih, ya udah saya sholat duluan karena udah di awal waktu. Ternyata setelah kita sholat zuhur selesai, 5 menit kemudian jamaah baru pada datang. Terus mereka sholat berjamaah. Kita gimana? Ngulang nggak sholat kita? Kalau kita ngulang, nanti kita mendapatkan pahala sunnah. Tapi boleh. Kalau nggak ngulang, ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu juga nanti berhukum sama, Pak. Kecuali memang syarat Jumatannya tidak terpenuhi. Imam, aduh lagi khutbah kedua, batal saya kentut. Tapi pun kalau ada kondisi tersebut, bukan diulang sholat zuhurnya, diulang Jumatannya. Nggak usah panjang-panjang khutbahnya. Masjidil Haram dulu, Pak, di musim panas pernah khutbah Jumatnya cuman ittaqullah, bertakwalah kepada Allah 3 kali, habis itu udah selesai khutbahnya. Khutbah itu bisa seperti itu juga gitu. Artinya ketika kita sudah melaksanakan sesuatu atau hal yang wajib, dalam hal ini konteksnya sholat, syarat dan kewajibannya sudah terpenuhi, terus setelah itu kita laksanakan sholat lagi, tapi mungkin yang pertama tadi sendiri dan yang kedua berjamaah, maka kita mendapatkan pahala berjamaah, pahala sunnah, karena sudah melaksanakan sholat wajib pertama. Ya, Pak, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada orang Ustaz, dia tinggal di Tangerang, kerja di Jakarta. Saya. Nah itu tiap hari dia sholat zuhurnya di kantor itu selalu dijamak dengan sholat asar. Karena dengan alasan dia kerjanya itu dia itu sebagai seorang sales dia keliling Ustaz. Jadi takut nanti nggak dapat tempat sholat, jadi dia tiap zuhur 2 rakaat dan di qasar dengan asar 2 rakaat setiap hari Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Qasar salat. Sebenarnya di literasi fikih, khazanah Islam di dalam konteks fikih yang disebut dengan menjamak salat, khususnya mengqasar, udah dijamak dikosor. Kan ada jamak yang nggak dikosor ya. Menjamak salat dan mengqasar salat, syarat pertama adalah jarak, Pak. Bukan waktu. Waktu bisa aja kita dari Tangerang ke Jakarta 12 jam. Ban bocor lah, macet total, banjir 12 jam bisa. Tetapi Rasulullah mengingatkan dan menitik beratkan jarak. Jika seseorang, waktu itu Rasulullah menjarak dari Madinah ke satu tempat, Dr. Wahab Az-Zuhaili mengukurnya itu berjarak 89 sampai 90 km. Makanya menjadi syarat utama orang dapat menjamak sholat itu ketika sudah menempuh 90 km. Nanti walaupun akan menjadi perdebatan ulama masa kini kontemporer, ini 90 km garis lurus apa 90 km muter-muter. Bisa aja kita masuk jalan tol dalam kota, muter ke Tanjung Priuk 2 kali 120 km, udah itu Pak. Itu udah tapi kan muter di situ aja gitu. Ulama banyak yang berpendapat masih fokusnya pada jarak. Lalu bagaimana misalnya dalam hal pekerjaan kita menghadapi kesulitan-kesulitan untuk melaksanakan sholat seperti ya kayak tadi, baiknya sholatnya tidak dijamak. Kalau para ulama mengatakan sholat itu kalau belum 90 km tidak bisa dijamak, maka sholatlah zuhur terlebih dahulu. Menjadi pekerjaan apapun, sales, supir, pilot misalnya, ataupun masinis, kan sama tuh kan modelnya. Ketika masuk waktu asar kita nggak bisa berhenti. Artinya gini, kita kita coba cari tempat misal untuk sholat, walaupun misal pekerjaan mengganggu dan lain sebagainya, sampai hampir masuk waktu sholat maghrib kita masih belum bisa menemukan tempat sholat yang proper lah, maka sholatlah di mana kalian berada, di atas mobil Pak, sholat di situ. Menjadi lagi nyetir, sholat situ udah. Gerakannya ya gerakan orang sholat duduk, sholat li hurmatil waqt aja udah kayak gitu. Apakah sholatnya menjadi sah? Ya syarat sah sholat itu berdiri, rukun sholat menghadap kiblat. 2 rukun dan syarat itu tentunya tidak terpenuhi. Makanya kita sholatlah li hurmatil waqt, hanya untuk menghormati waktu, supaya sholat kita tidak terlewat, tidak menjadi hutang gitu. Tetapi kalau apakah boleh dijamak sholatnya? Kalau untuk menjamak sholat kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada ketentuan jarak yang harus terpenuhi oleh kita. Kecuali memang kantor kita di Jakarta nih, sales kita sebagai sales misalnya, sales area kita di Bandung, nah itu cakep tuh, 90 km lebih tuh Pak. Atau di Bogor dari Tangerang sih mungkin 90, di puncak dan lain sebagainya. Itu yang pasti penuhi syarat jarak dulu antara 89 sampai 90, baru Bapak boleh bersolat di jamaah. Jangan dari awal wah niatannya mau kerja, kebetulan tempat kerjanya kita harus moving dan lain sebagainya, harus jalan dan lain sebagainya, ribet tar sholat, udah sejamak dari awal. Ada madhab tersebut yang mengatakan dibolehkan? Apakah ada madhab yang membolehkan hal tersebut? Ada.
tapi salah satu madhab yang tidak terkenal di Indonesia. Dan madhab tersebut disinyalir salah satu madhab yang mendekati Syiah. Itu jadi dia berpendapat selama keluar dari rumah berarti boleh dijamak sholatnya. Enak banget, kita ke Carrefour doang misalnya, ke mall doang, jamak dulu di sini, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Boleh, ada yang bisa mengatakan boleh, tapi ulama fikih yang 4 madhab ini tidak membenarkan hal tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Bisa nanti disiasati gimana pun caranya gitu. Allah taala alam. Sudah cukup. Oh iya, Ustaz. Ketika saya kan imam saja. Wah, Masya Allah. Mau salam, mungkin ada jamaah kelamaan Ustaz untuk salamnya gitu kan. Nah, kemudian itu ada kode kadang-kadang jamaah itu kode batuk-batuk kan. Gitu. Tapi bisa juga nggak uzur sih, memang dia nggak kode apa dia penyakit kan gitu kan. Nah, gitu saja. Artinya ketika memang itu masuk kode agar imam lama kalau Ustaz salamnya kan itu gimana Ustaz? Jamaah itu, makmum itu ngasih kode batuk-batuk gitu. Seseorang akan batal sholatnya ketika dia bergerak lebih dari 2 kali gerakan yang sama. Terus akan batal juga sholatnya ketika melakukan pembicaraan atau keluar suara yang di luar sholat. Itu yang pertama, itu kita harus pahami itu dulu. Kalau gerakan lebih dari 2 berturut-turut, 3, 4, ya batal sholat kita. Gatel, senggol-senggol, itu batal sholat kita. Terus melakukan pembicaraan atau keluar suara yang di luar sholat. Makanya seseorang yang khususnya yang laki-laki ya, laki-laki itu boleh, makmum laki-laki itu boleh menegur imamnya, boleh, tapi cuma dengan kata subhanallah. Itu juga ketika imamnya salah dalam hal rokaat. Pertama, kalau dalam hal bacaan boleh negur, silahkan, tapi yang utama yang negur yang belakang doang, belakang imam langsung doang. Tapi kalau belakang imam nggak bisa negur nggak tahu, ya siapa aja negur boleh. Tapi kalau makmum ngasih kode salam gitu, apalagi memang batuknya sengaja untuk mengasih kode, suara batuknya batuk yang disengaja, suaranya keluar dan niatannya untuk ngasih kode, bisa dikatakan makmum tersebut batal sholatnya, Pak. Kan sholat nggak boleh tadi lebih dari 2 gerakan berturut-turut dan mengeluarkan kata atau suara di luar konteks sholat gitu. Jawab salam ketika sholat fardu aja nggak boleh. Salam yang hukumnya wajib. Kecuali jawab salam siapapun. Jawab bersin orang, alhamdulillah, nggak boleh. Ketika di dalam sholat kita nggak boleh. Gitu. Apalagi kode-kode. Makanya imam ketika sholat, kita sebagai makmum ya kudu ngikutin imam mau gerakan gimana. Malah ulama ada yang berpendapat ketika imam salah, harusnya sholat zuhur 4 rakaat, lah dia kudunya 4 tahiyat akhir, dia naik yang rakaat kelima. Makmumnya udah ngomong subhanallah, tapi imamnya udah keburu naik. Imam kalau udah keburu naik nggak boleh duduk lagi, lanjutin rakaat yang kelima gitu. Jadi tapi imamnya kudu inget, ini gue udah salah berarti rakaat kelima. Kecuali pas baru Allah, terus makmumnya udah ada yang bangun, imam udah mau naik nih, baru setengah, subhanallah, imam langsung duduk. Tapi kalau posisi imamnya udah hampir sempurna naik, lanjutin, Pak. Makmum gimana? Ikutin imamnya, harus diikutin. Al imamu ya ummu bik, kata Rasul. Imam itu ya mengimami kamu, ya sempurnakan bareng imam gitu. Makanya ketika ada imam yang sholat bacaannya lama, terus tahiyatnya apalah gerakannya lama dan lain sebagainya, makanya Rasulullah pernah marah dengan imam ketika bacaannya panjang, sampai salah satu sahabat membatalkan sholatnya dan sholat sendiri. Karena apa? Makmum memang segitu harus nurutnya dengan imam, harus ngikutin imam gitu. Kejadiannya waktu itu kalau nggak salah
yang menjadi imam kalau nggak salah ya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Itu bacaannya terlalu panjang. Ada yang mengadu ke Rasul, sahabat yang menjadi imam itu dipanggil dan ditegur dengan keras oleh Rasul. Gitu. Kalau kamu kalau sendiri silakan baca sesuka hati kamu. Tetapi kalau kamu mengimami, lihatlah makmum kamu. Jadi imam kan sebelum sholat nengok dulu ke belakang. Sufufakum. Sambil ngecek, Pak, ini ada mbah-mbah nggak nih? Atau ada, kalau bocah pesantren semua masih SMA, gas Al-Baqarah, gas, gitu istilahnya. Nah, itu ketentuan-ketentuan imam. Makanya kita makmum, imam belum bangun, imam belum salam, tungguin. Baca doa, Pak. Baca doa apa aja. Yang nggak boleh, sholat kan baca Al-Quran. Ketika tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, baca doa semuanya dibaca. Nah, imam ini belum salam-salam nih. Baca qul huwallah, batal salat kita juga, Pak. Nggak boleh baca doa, harus baca doa aja. Nggak boleh baca surat kecuali yang sudah ditentukan. Kira-kira seperti itu. Allah taala alam. Sudah kita cukupkan kajian kali ini dengan sama-sama membaca doa Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحم الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة سلمنا أهلنا وأولادنا والمسلمين وآفة الدنيا من عذفات الدنيا وعذاب الآخرة من فتنتهما وبليتهما وفتحتهما إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إن الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.